Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan menceritakan kisah manusia pertama, nabi pertama, bapaknya seluruh umat manusia di muka bumi ini, yaitu kisah Nabi Adam alaihissalam. Allah subhanahu wa ta'ala memberitahukan kepada para malaikat tentang penciptaan Adam alaihissalam. Allah ta'ala berfirman, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Kemudian para malaikat bertanya kepada Allah, meminta diterangkan tentang hikmah diciptakannya manusia, karena para malaikat mengetahui bahwa di antara manusia ada yang membuat kerusakan di bumi dan menumpahkan darah. Menurut Imam Qatadah, para malaikat mengetahui demikian karena mereka melihat makhluk sebelum Nabi Adam diciptakan, yaitu bangsa jin. Menurut Ibnu Umar, 2000 tahun sebelum Adam diciptakan, jin sudah ada, jin sudah Allah ciptakan menempati bumi. Mereka hidup di bumi, berkembang biak seperti manusia. Lalu mereka membuat kerusakan di muka bumi, menumpahkan darah satu sama lain. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengutus satu pasukan malaikat, lalu mereka mengusirnya ke jazirah laut. Menurut para malaikat, jika hikmah diciptakannya manusia adalah untuk beribadah kepada Allah, maka sesungguhnya mereka para malaikat telah beribadah kepadanya. Malaikat berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah? Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Allah mengetahui maslahat yang lebih kuat dengan menciptakan Adam dan keturunannya, karena akan ada di antara mereka yang menjadi para nabi dan rasul, para siddiqin, para syuhada, para ulama, dan orang-orang yang mengamalkan agamanya, yang mencintainya dan mengikuti para rasulnya. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan Adam alaihissalam dari tanah, di bumi dan airnya, lalu membentuknya dengan bentuk yang sebaik-baiknya. Kemudian Allah tiupkan ruh ke dalamnya, maka jadilah dia sebagai manusia yang hidup, yang terdiri dari daging, darah, dan tulang. Nabi Adam diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala pada hari Jumat. Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baiknya hari yang matahari terbit padanya adalah hari Jumat. Pada hari itu Adam diciptakan, pada hari itu ia dimasukkan ke surga, dan pada hari itu ia dikeluarkan darinya, dan kiamat tidaklah terjadi kecuali pada hari Jumat. Beliau sallallahu alaihi wasallam juga bersabda yang artinya, sesungguhnya Allah Ta'ala menciptakan Adam dari segenggam yang digenggamnya, dari semua tanah di muka bumi. Oleh karena itu, anak cucu Adam hadir sesuai keadaan tanah, warna dan tabiatnya. Maka di antaranya mereka ada yang berkulit merah, putih, hitam, dan antara itu ada pula yang lunak, keras, yang jelek dan yang baik. Setelah Adam hidup dan bisa bergerak, maka Allah subhanahu wa ta'ala mengajarkan nama-nama sesuatu. Allah ta'ala berfirman, dan dia mengajarkan kepada Adam nama-nama benda seluruhnya. Menurut Ibnu Abbas, yaitu nama-nama yang biasa dikenal manusia, seperti manusia, hewan, tanah yang datar, laut, gunung, unta, keledai, dan lain sebagainya. Maka Allah menunjukkan kepada malaikat segala sesuatu yang telah diajarkan kepada Adam. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada Adam untuk memberitahukan kepada mereka nama-nama benda yang tidak diketahui para malaikat. Mulai Adam menyebutkan nama-nama benda yang diperlihatkan kepadanya. Ketika itu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepada para malaikat, bukankah sudah aku katakan kepadamu bahwa sesungguhnya aku mengetahui rahasia langit dan bumi, dan mengetahui apa yang kamu lahirkan dan apa yang kamu sembunyikan. Kemudian diceritakan dialog antara Nabi Adam alaihissalam dan para malaikat sebagaimana yang diceritakan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan Adam dengan tingginya 60 hasta. Kemudian dia berfirman, pergilah dan ucapkan salam kepada para malaikat itu, lalu dengarkanlah salam penghormatan mereka kepadamu sebagai salammu dan salam keturunanmu. Maka Adam berkata, Assalamualaikum. Para malaikat menjawab, Assalamualaikum warahmatullah. Mereka menambah, warahmatullah. Maka setiap orang yang masuk ke surga mengikuti rupa Adam, dan bentuk makhluk senantiasa berkurang semakin pendek hingga sekarang. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan para malaikat untuk sujud kepada Adam.
sebagai bentuk berhormat kepada Nabi Adam, maka mereka pun sujud kepada Nabi Adam. Inilah bentuk ketaatan para malaikat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para malaikat sujud semua saat diperintahkan oleh Allah untuk sujud kepada Nabi Adam. Hanya satu makhluk yang tidak mau sujud kepada Nabi Adam, ia sombong, tidak mau mentaati perintah Allah, dialah iblis laknatullah. Iblis menolak sujud kepada bersikap sombong terhadap perintahnya. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya kepadanya, sedangkan dia lebih mengatakan, wahai iblis, apa yang menghalangi sujud kepada yang telah kuciptakan dengan kedua tanganku? Apakah kamu menyamakan diri atau kamu merasa termasuk orang-orang lebih tinggi? Lalu iblis menjawab dengan angkuhnya, aku lebih baik daripadanya. Iblis pun berkata demikian. Inilah maksud pertama yang dilakukan iblis di langit yang pertama kalinya, aku lebih baik daripadanya karena engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menjauhkan iblis dari rahmatnya dan menjanjikannya terusir dan terlaknat. Allah Ta'ala berfirman, maka keluarlah kamu dari surga, sesungguhnya kamu adalah orang-orang terkutuk. Sesungguhnya kutukanku tetap atasmu sampai hari pembalasan. Kemudian iblis semakin benci kepada Adam dan keturunannya. Iblis bersumpah dengan nama Allah untuk menghias keburukan kepada mereka. Iblis berkata, demi kekuasaan engkau ya Allah, aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-Mu yang ikhlas di antara mereka. Inilah awal permusuhan kita dengan iblis. Inilah awal kebencian iblis kepada kita. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepadanya, sesungguhnya aku pasti akan memenuhi neraka jahanam dengan jenis kamu dan dengan orang-orang yang mengikuti kamu di antara mereka semuanya. As-Suddin menceritakan dari Abu Salih dan Abu Malik, dari Ibnu Abbas dan dari Murrah, dari Ibnu Mas'ud, serta dari beberapa orang sahabat bahwa mereka berkata, iblis dikeluarkan dari surga dan Adam ditempatkan di surga. Maka Adam berjalan-jalan di surga sendirian tanpa ada pasangan yang dapat menenteramkannya. Lalu Nabi Adam pun tertidur, dan ketika Nabi Adam bangun, ternyata di dekat kepala ada seorang wanita yang sedang duduk. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakannya dari tulang rusuknya yang paling bengkok. Adam lalu bertanya kepadanya, siapa engkau? Lalu ia menjawab, seorang wanita. Adam bertanya, untuk apa engkau diciptakan? Lalu wanita itu menjawab, agar engkau dapat merasa tentram denganku. Lalu para malaikat bertanya kepada Nabi Adam, melihat ilmu yang dimiliki Nabi Adam, malaikat pun bertanya, siapa namanya wahai Adam? Lalu Adam pun menjawab, Hawa. Para malaikat pun berkata lagi, mengapa disebut Hawa? Adam pun menjawab, karena ia diciptakan dari sesuatu yang hidup. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Adam dan istrinya Hawa untuk tinggal di surga. Mereka dibebaskan memakan buah-buahan di sana. Ada satu larangan Allah, yaitu Allah melarang mereka mendekati buah pohon sebagai ujian kepadanya. Allah Ta'ala berfirman, wahai Adam, diamilah olehmu dan istrimu surga ini, dan pohon ini yang menyebabkan kamu termasuk orang-orang yang zalim. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memperingatkan Adam juga istrinya agar tidak tergoda oleh iblis, serta mengingatkan perbuatan iblis kepadanya, wahai Adam, sesungguhnya ini iblis adalah musuh bagimu dan bagi istrimu, maka sekali-kali janganlah ia sampai mengeluarkan kamu berdua dari surga yang menyebabkan kamu jadi celaka. Mulai iblis berpikir tentang cara menyesatkan Adam dan Hawa. Setelah berhasil menemukan caranya, maka ia pun melakukan rencananya itu. Ia pun mendatangi Adam dan Hawa dan berkata, wahai Adam, maukah saya tunjukkan kepadamu pohon kekekalan dan kerajaan yang tidak akan binasa? Maka Adam dan Hawa membenarkan ucapan iblis itu, karena sumpahnya iblis bersumpah atas nama Tuhannya, atas nama Allah, di mana menurut Quran tidak ada mungkin seorang yang berani bersumpah atas nama Allah. Maka Adam dan Hawa pun pergi mendatangi pohon itu dan makan buahnya. Ketika itulah terjadi peristiwa yang mengejutkan. Keduanya terbuka auratnya dan telanjang karena maksiat keduanya, dan keduanya pun merasa malu dan sedih sekali. Segeralah keduanya mendatangi pepohonan dan memetik daun-daunnya untuk menutupi auratnya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada Adam dan Hawa,
Bukankah aku telah melarang kamu berdua dari pohon kayu itu, dan aku katakan kepadamu, sungguh setan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu berdua. Ketika itu Adam dan Hawa sangat menyesal sekali. Mereka sangat menyesal karena telah bermaksiat kepada Allah. Segeralah keduanya bertobat dan beristighfar. Keduanya berkata, "Ya Tuhan kami telah menganiaya diri kami sendiri, dan jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya kami termasuk orang-orang merugi." Setelah Adam dan Hawa menyesal dan beristighfar, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima tobatnya dan memerintahkan keduanya untuk turun ke bumi dan hidup di sana. Mulai Adam hidup di bumi dan membuka lembaran perjalanan hidupnya yang baru. Di bumi itu Adam memiliki banyak keturunan. Ia mendidik dan mengajarkan mereka serta memberitahukan mereka bahwa hidup di dunia merupakan ujian dan cobaan, dan hendaknya mereka berpegang teguh dengan petunjuk Allah serta berwaspada terhadap tipu daya setan. Ia juga mengajak keturunannya agar menyembah Allah, memberitahukan kepada mereka tentang kebenaran dan keimanan, memperingatkan mereka akan bahayanya syirik, kemaksiatan, dan bahayanya menaati setan, sampai ia wafat. Ketika Nabi Muhammad SAW dimi'rajkan ke langit, maka beliau bertemu Nabi Adam alaihissalam di langit pertama, dan Jibril berkata kepada Nabi Muhammad SAW, "Ini adalah bapakmu Adam, maka ucapkan salam kepadanya." Maka beliau mengucapkan salam kepadanya, dan Adam alaihissalam menjawab salamnya dan berkata, "Selamat datang anak yang soleh dan nabi yang soleh." Nabi SAW juga memberitahukan kepada kita bahwa manusia akan mendatangi Adam dan berkata, "Wahai Adam, engkau adalah bapak manusia. Allah menciptakanmu dengan tangannya, meniupkan ruh ciptaannya kepadamu, dan memerintahkan kepada para malaikat untuk sujud kepadamu dan menempatkanmu di surga. Tidakkah engkau memberikan syafaat untuk kami kepada Tuhanmu? Tidakkah engkau melihat keadaan kami ini dan apa yang menimpa kami?" Tetapi Adam alaihissalam tidak bisa memberikannya. Ia malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pernah memakan pohon yang dilarangnya, sehingga ia menyuruh mereka pergi mendatangi nabi yang lain. Wallahu a'lam. Sampai sini saja kisah Nabi Adam alaihissalam. Insya Allah di lain kesempatan kita akan membahas kisah-kisah nabi yang lainnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wa man wala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.